Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 1231011, Prodi PGMI kelas 2D mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari kawan-kawan yang telah bertanya pada minggu lalu. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan kembali ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, iaitu ada 5. Yang pertama, mengembalikan prinsip intelektual Islam klasik. Yang kedua, membangun kembali etos kemanusiaan. Ketiga, bersikap positif dan optimis terhadap alam. Yang keempat itu ada nilai seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berbicara, kemajemukan dan senang belajar dimanapun. Yang kelima itu, dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anda dapat melihat ke depannya bagaimana. Nah, pertanyaan kedua itu, apa perbedaan utama pendidikan antara filsafat Islam dan pendidikan Barat? Perbedaan utama pendidikan antara filsafat Islam dan pendidikan Barat iaitu pada tujuan pendidikannya. Nah, sedangkan filsafat Islam, pendidikan filsafat Islam ini bertujuan untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Pendidikan ini menekankan pengembangan akhlak, karakter, dan iman yang kokoh. Ilmu dipandang sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sedangkan pendidikan Barat ini lebih berfokus pada pengembangan intelektual, keterampilan praktis dan inovasi. Tujuan utamanya ini seringkali terkait dengan kemajuan individu dan maksudnya dalam aspek masyarakat dan aspek masyarakat ekonomi. Yang kedua itu sumber pengetahuan. Nah, filsafat Islam ini bersumber pada pengetahuan adalah wahyu atau Al-Quran dan hadis. Di sampingnya akal. Pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu dianggap lebih tinggi dan menjadi panduan utama dalam segala aspek kehidupan. Sedangkan pendidikan Barat bersumber pada pengetahuan ini diperoleh terutama melalui rasionalitas dan empirisme. Sumber pengetahuan utamanya adalah pengalaman, observasi dan eksperimen ilmiah. Yang ketiga itu ada pendekatan dan metodologi. Nah, filsafat Islam ini menggunakan metodologi pendekatan holistik yang menggabungkan aspek spiritual, moral dan juga intelektual. Metodologi yang digunakan mencangkup tafsir teks suci, ijtihad dan pendidikan karakter. Sedangkan pendidikan Barat pendekatan yang lebih ke sekuler dan ilmiah dengan metode yang berbasis penelitian, eksperimen dan analisis kritis. Fokus pada pemecahan masalah dan inovasi teknis lebih ditekankan. Yang keempat itu ada nilai dan etika. Filsafat Islam, nilai-nilai etika dan moral sangat diutamakan. Pendidikan bertujuan untuk membantu individu yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab atas apa yang dia tanggung. Nah, dan juga berkontribusi positif kepada masyarakat. Sedangkan pendidikan Barat ini etikanya lebih sering bersifat relatif dan pragmatis. Pendidikan lebih diarahkan kepada kebebasan individu, kreativitas dan keberhasilan material. Selanjutnya, soal ketiga, apa makna sebenarnya konsep ilmu dalam konteks pendidikan? Nah, makna konsep ilmu dalam konteks pendidikan, ilmu ini memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Nah, yang pertama itu pemahaman dan pengetahuan. Ilmu ini merujuk pada akumulasi pengetahuan yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
pembelajaran, penelitian, dan pengalaman. Kasus ini mencakup fakta, teori, dan prinsip yang terorganisir dan diverifikasi. Yang kedua itu ada metodologi. Ilmu juga melibatkan metodologi atau cara sistematis dalam mencari dan mengembangkan pengetahuan. Metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis merupakan bagian penting dari proses ini. Yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan. Nah, konsep ilmu mencangkup pengembangan keterampilan intelektual, seperti kita tuh harus berpikir kritis, analitis, dan kreatif. Nah, keterampilan ini penting untuk kita pahami dan memecahkan masalah yang kompleks. Yang keempat itu ada aplikasi praktis. Nah, ilmu tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Ilmu diterapkan untuk memperbaiki kondisi hidup manusia, teknologi, kesehatan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima itu ada integrasi nilai. Dalam beberapa tradisi pendidikan, terutama yang berakar pada filsafat Islam, ilmu ini tidak terlepas dari nilai-nilai moral dan etika. Ilmu dipandang sebagai sarana atau mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Yang keenam itu ada tujuan, yaitu pendidikan. Konsep ilmu dalam pendidikan ini bertujuan untuk membentuk individu yang sangat berpengetahuan luas, memiliki keterampilan yang relevan, dan mampu berkontribusi positif kepada masyarakat. Jadi, ilmu menjadi landasan bagi pembangun karakter dan pengembangan diri. Dengan memahami perbedaan ini dan makna ilmu dalam pendidikan, kita dapat lebih mengapresiasi keragaman pendekatan dan tujuan pendidikan di berbagai budaya dan tradisi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.